Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang senantiasa memberkati hidup kita, yang senantiasa menyertai kehidupan kita, bahkan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Baik, saya mengucapkan kepada kita semua jemaat Tuhan, selamat memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan bagi kita, yaitu karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita semuanya di atas kayu salib. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, karena Tuhan telah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, berkati kami saat ini dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami Tuhan boleh belajar bersama-sama untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga kami Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama saya bawakan untuk kita, yaitu Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai atau finish. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kematian Yesus, kita tidak lepas yang namanya salib. Salib itu menjadi suatu lambang penderitaan Yesus Kristus. Dalam karya kehidupan yang disalib itu selalu dihubungkan, mulai dari kedatangan Yesus ke dunia ini sampai kepada pekerjaannya, bahkan sampai kepada kematiannya, itu selalu dihubungkan tidak lepas dari yang namanya salib. Oleh karena itu, kalau kita melihat semua garis kehidupan Yesus itu mengarah dan menuju kepada salib. Jadi kedatangan Yesus pun ke dunia ini, yang pertama ada satu yang harus dia lalui, yang harus dia tempuh, yang harus dikerjakan, ataupun yang harus dia tuju, yang namanya salib. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salib ini menjadi suatu tanda pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus, sekalipun ini dianggap menjadi suatu kehinaan, sekalipun ini dianggap sebagai suatu kutuk, sekalipun ini dianggap sesuatu hukuman, tetapi ini sekaligus menjadi rencana Allah,
di mana Yesus harus menanggung dosa manusia, harus menebus dosa manusia, harus menderita dan mati di kayu salib, yaitu dia harus menanggungnya yang namanya di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematiannya adalah menjadi satu bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu misi, ataupun suatu tujuan yang dia akan kerjakan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada yang terlewatkan ketika sudah berujung pada kematian Yesus. Tidak ada yang terlewatkan ketika berakhir di kayu salib. Karena salib itu menunjukkan suatu kesempurnaan. Karena salib itu menunjukkan terselesaikan suatu pekerjaan. Salib itu menunjukkan bahwa misi itu selesai dengan baik. Itulah sebabnya kematian Yesus ini adalah menjadi suatu kemenangan. Sekalipun iblis menganggapnya ataupun dunia menganggapnya seolah-olah kematian Yesus itu menjadi satu kekalahan. Oh tidak, justru sebaliknya, ketika Yesus menyelesaikan misinya melalui kematiannya di kayu salib, maka Yesus telah menang, maka Yesus telah menyelesaikan, maka Yesus telah mengakhiri segala tuntutan-tuntutan hukum ataupun segala nubuatan yang terdapat dalam perjanjian lama. Semuanya digenapi oleh Tuhan, semuanya dikerjakan oleh Yesus, semuanya tergenapi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi implikasi bagi kita saat ini? Saudara-saudara, kita melihat bahwa saat ini karena pandemi COVID-19, gereja, pintu gereja tertutup. Saat ini, dalam keadaan ini, seolah-olah iblis sedang berkuasa, seolah-olah iblis telah menang atas semua ini. Oh tidak, saya katakan tidak. Justru ada satu rencana Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang sedang Tuhan kehendaki, di mana pada saat ini ketika pintu gereja tertutup, tetapi keluarga, mesbah keluarga semakin kuat, doa-doa di dalam keluarga semakin kuat, bahkan relasi keluarga di dalam mesbah keluarga, di dalam mesbah rumah itu semakin erat dengan Tuhan. Saudara, untuk itu bahwa gereja, gedung gereja itu bukan menjadi sesuatu yang kita putuskan, kita sakralkan lagi, melainkan ketika kita beribadah, kita bukan hanya di gereja yang menjadi tempat yang sakral dan suci, melainkan di mesbah keluarga termasuk adalah suatu ibadah yang sakral dan suci, dan juga kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Untuk itulah pada saat ini kita diperhadapkan dalam hal itu. Mari kita berpikir positif bahwa kuasa Allah senantiasa tetap menguasai keadaan, bahwa Allah tetap punya rencana bagi setiap keadaan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, saudaraku, tetap bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Sekalipun kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja, bukan berarti kuasa gelap, kuasa setan menang seperti kematian Yesus. Tetapi tidak, justru di sanalah kita semakin dikuatkan. Kematian Yesus, di sanalah kita memperoleh kemenangan atas dosa dan maut. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pelajari beberapa hal dari perikop ini. Yang pertama yaitu nubuatan kematiannya sudah selesai atau tergenapi. Kita bisa melihat di dalam ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai,
Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 28 itu kata Yesus demikian. Aku tahu bahwa Yesus tahu. Apa yang dimaksud di sini bahwa Yesus tahu di sini adalah itu artinya bahwa sejak awal dia sudah tahu siapa dirinya. Bahwa sejak awal Yesus sudah tahu dirinya adalah Allah. Sejak awal Yesus sudah tahu apa pekerjaannya. Sejak awal Yesus sudah tahu apa yang menjadi misinya. Sejak awal Yesus apa yang menjadi tujuannya, Yesus tahu. Oleh karena itu, apa akhir daripada pekerjaannya menebus dosa itu, menebus dosa umat manusia, yaitu kematian. Harus diselesaikan, harus diakhiri, harus sampai pada kematian. Makanya Yesus mengatakan, aku tahu. Yesus tahu karena akan selesai, karena sudah selesai misinya. Nah, kemudian dikatakan di sana, segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Artinya di sana segala sesuatu pekerjaan, segala misinya sudah diselesaikan. Bahkan tuntutan hukum telah dipenuhi. Itulah artinya di sana Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Maka pekerjaan, misinya, tujuannya ke dunia ini, bahkan tuntutan hukum telah dipenuhi. Makanya Yesus mengatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama dikatakan di sini adalah janji pertama tentang Sang Penebus itu telah tergenapi. Janji pertama tentang Sang Penebus ataupun Yesus telah tergenapi, yaitu yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepada Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara-saudara, nubuatan ataupun janji pertama tentang Sang Penebus ini telah digenapi, telah diselesaikan, yaitu bahwa dalam rangkaian tentang janji-janji dan nubuatan yang berhubungan dengan Kristus telah digenapi. Inilah nubuatan pertama yang digenapi ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Yang kedua, Yesus menderita atas dosa kita. Ini pun telah digenapi, seperti yang terambil, yang tercatat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, nubuatan yang kedua yang digenapi, yaitu Yesus itu menderita atas dosa kita. Jadi kematian Yesus itu menjadi suatu lambang penderitaan untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam penderitaannya terhadap dosa manusia, Yesus juga berkata, sudah selesai.
Tuhan sudah kerjakan melalui penderitaannya itu karena dosa saya dan saudara. Yesus berkata, sudah selesai. Yang ketiga dikatakan di sana, yaitu mengenai pengalaman di kayu salib. Mengenai pengalaman di kayu salib, yaitu di mana Yesus haus. Yesus memanggil Tuhan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pengalaman-pengalamannya dia juga di kayu salib menjadi suatu tanda bahwa nubuatan telah digenapi seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal 22 ayat yang pertama dikatakan di sana, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalau kita bisa melihat di dalam ayat 16 dan 17, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Pengalaman di kayu salib menjadi suatu penderitaan yang sangat dahsyat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan dikatakan pada ayat yang ke-28 tadi itu dalam Yohanes 19, aku haus. Dan juga pemazmur tadi mengatakan itu kakinya dan tangannya ditusuk. Itu pun di atas pengalaman kayu salib itu Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Nah saudara, semua nubuatan itu Tuhan kerjakan, sudah diselesaikan. Jadi nubuatan-nubuatan itu sempurna, telah selesai. Kemudian yang kedua, Yesus mengambil alih hidup orang berdosa. Yesus mengambil alih hidup orang berdosa. Ayat yang ke-29 dikatakan, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Yesus mengambil alih hidup orang berdosa. Saudara-saudara, di situ diceritakan bahwa prajurit-prajurit mencucukkan anggur asam ke mulut Yesus. Apa itu berbicara tentang anggur asam? Kalau anggur asam itu di dalam bahasa Yunaninya artinya oxos. Oxos artinya adalah anggur asam yang expired atau tidak berguna atau tidak bisa diminum lagi. Anggur asam itu bukan anggur kecut, ya, bukan anggur kecut, tetapi sesuatu anggur asam yang expired, tidak berguna lagi, tidak bisa diminum lagi, dan tidak ada harganya lagi, bahkan sudah busuk. Tetapi Yesus sekalipun demikian, Yesus masih tetap meminumnya. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata di situ, dan sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Sesudah Yesus meminum anggur asam, artinya di sana itu bahwa Yesus benar-benar meminum anggur asam itu. Apa yang menjadi makna bagi kita ini semua? Bahwa Yesus telah mengambil alih hidup kita manusia, mengambil alih hidup kita orang berdosa, menebus kita orang berdosa ini. Sekalipun kita ini busuk, sekalipun kita ini hina, sekalipun kita expired, tidak berguna, sekalipun kita kotor, sekalipun kita jijik, tetapi Tuhan mengambil alih substitution, ataupun kita dibebaskan oleh Tuhan, kita terus menjadi ditebus oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauh kehidupan kita ini yang sudah hina, yang sudah kotor,
yang sudah jijik di hadapan Tuhan? Pernahkah kita memikirkan kekotoran kita, kejijikan kita, kejahatan kita? Tetapi Tuhan toh masih tetap menebus saya dan saudara. Saudara tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena sekalipun kita kotor, hina, jijik, jahat di mata Tuhan, Tuhan ambil semua itu. Tuhan tebus semua itu. Tuhan hapuskan semua itu. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, sudah selesai. Yang ketiga, sudah selesai. Tetelestai. Dalam ayat 33, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai artinya di sana dalam bahasa hukum, unsur hukum sudah dipenuhi, dan kemudian tuntutan hukum sudah mendapat ketetapan, bahkan persyaratannya sudah terpenuhi ataupun sudah ditebus, bahkan semua sudah dipatuhi. Itulah dikatakan tetelestai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksud daripada hukum sudah dipenuhi, tuntutan hukum telah mendapat ketetapan, persyaratan dipenuhi, itu maksudnya semuanya itu bahwa hukum Allah telah diselesaikan dalam Kristus yang disalibkan itu. Yang kedua, kuasa setan dan dosa bagi umat Allah di kayu salib selesai. Kuasa setan, kuasa dosa selesai, kuasa maut selesai, yaitu karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga dikatakan di sana bahwa keadilan Allah telah dipuaskan ketika Kristus mati di kayu salib. Keadilan Allah telah dipuaskan dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keadilan Allah telah diselesaikan dengan sempurna karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Disempurnakan juga untuk menebus dosa kita. Tuhan mengambil alih kehidupan kita yang berdosa ini. Maka semuanya telah diselesaikan oleh Yesus Kristus atas kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Kita telah diambil oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kita itu dari satu kematian menjadi kepada kehidupan yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi, katakan saat ini masalahku diselesaikan oleh Tuhan. Sebab penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan segala persoalan hidup saya Tuhan akan selesaikan dengan sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama atas musibah pandemi COVID-19 ini, wabah ini. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan selesaikan dengan sempurna. Karena saya yakin dan percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya, umat-umat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati firman-Mu ini bagi kami menjadi rema, sehingga kami Tuhan boleh
semakin kuat iman kami, semakin diteguhkan, bahkan senantiasa terus kami memandang kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kami, menggantikan kami Tuhan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.